Oke, rekan-rekan semua, bisa dilihat di layar di sini. Sesuai dengan judul yang akan kita bahas pada malam hari ini dengan guru besar kita semua, ya, yaitu tahapan membangun impian. Berbicara masalah tahapan, ya, berarti di sini yang akan kita paparkan yaitu mengenai cara-cara yang nanti diharapkan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Sekali lagi rekan-rekan, berkaitan dengan impian, ya, berkaitan dengan tujuan, ya tentunya setiap orang harusnya ya rekan-rekan memiliki impian. Karena orang yang tidak memiliki impian sama halnya juga dengan orang yang memang tidak memiliki harapan. Nah, di sini kita akan membahas tahapan bagaimana saja yang bisa kita lakukan ya agar impian yang kita canangkan ini bisa kita gapai dengan baik begitu. Oke rekan-rekan, berbicara impian ya, impian ini ada beberapa impian ya. Yang lainnya mohon untuk di-mute terlebih dahulu. Impian ya. I yang pertama yaitu inspirasi, mencontoh atau menduplikasi. Ya, jadi impian ini terdiri dari beberapa awalan ya, awalan huruf berarti I, M, P, I, A, N ya. I yang pertama yaitu inspirasi. Untuk bisa mencapai impian dengan efektif ya, seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua bahwa kita ini harus mengamati, meniru dan memodifikasi ya, atau dalam bahasa lain bisa juga disebut sebagai ATM. Nah, kebetulan rekan-rekan ya, kita sekarang berada di dalam komunitas ya yang memiliki banyak inspirasi yang bisa kita contoh. Di antaranya guru besar kita semua yang di Agus Muslim, kemudian juga guru-guru kita semua yang sudah menunjukkan ya secara real ya fakta bahwa mereka ini bisa mencapai apa yang mereka harapkan. Nah, tentunya ya apa yang diperlihatkan kemudian juga yang kita saksikan ya dengan nyata ya bahwa guru besar kita kemudian guru-guru kita sudah nampak ya. Nah, itu jelas bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi kuncinya yang pertama rekan-rekan untuk bisa mendapatkan apa yang kita impikan atau harapkan, kita harus punya inspirasi dulu. Kita harus punya seseorang yang bisa kita contoh ya, duplikasi. Uswahnya kita harus punya. Sehingga menjadi daya dorong atau daya ungkit kita bahwa guru-guru kita juga bisa, masa kita tidak bisa. Begitu rekan-rekan. Jadi harus ada inspirasi terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya, bentar ini masih loading. Nah, yang keduanya motivasi. Ya. Tadi inspirasi, kemudian yang keduanya motivasi. Jadi artinya inspirasi saja tidak cukup rekan-rekan ya. Tapi juga harus ada motivasi dari diri kita untuk bisa mencontoh apa yang nampak di hadapan kita ya dari guru-guru kita, guru besar kita. Nah, sehingga dengan motivasi tersebut akan menjadi daya dorong, ya akan menjadi sejenis pendorong ya yang luar biasa bahwa kita bisa gitu. Jadi tidak hanya cukup inspirasi, harus juga didorong oleh motivasi yang kuat. Ya, seperti yang diungkapkan oleh guru besar kita semua ya. Inspirasi saja ya tidak cukup. Jadi memang harus ada motivasi dari dalam diri. Kalau inspirasi itu dari luar rekan-rekan ya. Tapi kalau motivasi berarti dari dalam diri. Inspirasi dan motivasi digabung, kekuatan dari luar dan kekuatan dari dalam digabung. Nah, ini bisa menjadi tenaga penggerak yang luar biasa bagi kita untuk mencapai impian kita. Nah, selanjutnya ya, masih loading sebentar. Nah, ini ada persistensi. Kalau rekan-rekan mungkin pernah mendengar istilah persisten. Ya. Persisten ini disamakan ya atau bisa juga diserupakan ya dengan konsisten. Cuman kalau persisten ini jadi konsistensi yang terus-menerus dilakukan begitu rekan-rekan tanpa menyerah. Tadi yang seperti diungkapkan oleh Pak Idrus, kemudian juga tadi Pak Ustadz Deden dan juga Kang Tekno, impian itu harus stabil katanya ya, seperti yang mereka tadi katakan. Impian itu harus tetap. Artinya apa? Cara boleh berubah, tapi impian harus kita jaga semaksimal mungkin. Nah, ini yang dimaksud dengan persistensi ya. Jadi kekuatan untuk bergerak terus-menerus tanpa lelah.
Salah satu contoh tadi saya juga terinspirasi juga ya oleh Pak Idrus gitu ya. Terinspirasi oleh Pak Idrus, memotivasi saya mudah-mudahan gitu ya. Saya juga bisa persisten untuk bisa seperti Pak Idrus meskipun sekarang usia beliau sudah senior begitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya, oke, nah inisiasi rekan-rekan. Jadi ada yang pertama tadi apa namanya? Ada I yang pertama, kemudian juga M, kemudian juga P, dan sekarang I, inisiasi. Kalau inisiasi ini adalah mendalami sebetulnya ya, mendalami. Jadi menemukan pola yang benar untuk mencapai tujuan. Kalau rekan-rekan lihat di internet ya, atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, inisiasi ini adalah mendalami. Jadi kita tidak cukup saja ada inspirasi ya, tidak cukup saja motivasi, kemudian juga tadi tidak cukup persistensi, tapi kita harus mendalami begitu ya. Kita harus mau belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan impian-impian kita. Sehingga nanti kita akan menemukan pola yang benar. Nah, makanya di sini, di JM Community ada yang dinamakan dengan kepatuhan terhadap ilmu. Maksud patuh di sini adalah mengikuti pola ilmu, rekan-rekan. Ketika guru kita dalam koordinasi menyampaikan pola bagaimana caranya supaya kita mencapai impian, ya kita inisiasi, kita dalami apa yang harus kita lakukan. Begitu. Jadi inisiasi ini adalah mendalami ya atau menjalankan pola yang sudah ditetapkan. Sehingga kita juga nanti akan menemukan pola sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Begitu, rekan-rekan. Nah, kemudian selanjutnya, aktualisasi ya. Jadi impian, IMPIAN. Nah, A-nya ini adalah aktualisasi, mencapai puncak harapan ya atau sukses tujuan. Jadi tahapan yang pertama tadi ya dibilang tadi duplikasi di awal. Tadi ya kita harus punya inspirasi, harus mencontoh, kemudian harus ada motivasi, ya kemudian juga kita harus persisten ya dalam melakukan impian. Kemudian juga yang selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu kita harus apa namanya? Kita harus persisten, harus inisiasi ya, mendalami apa yang kita impikan, caranya, polanya kita dalami. Selanjutnya setelah semua langkah tersebut kita lakukan, rekan-rekan, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk praktek yang nyata, nah harapannya nanti kita akan menemukan aktualisasi diri, kita akan mencapai puncak harapan yang kita tuju. Ya. Jadi impiannya akan tercapai, begitu rekan-rekan, setelah kita tadi ya melakukan 4 langkah di awal, ya 4 langkah fondasi awal, gitu ya, mulai dari tadi ya, meniru, kemudian juga sampai dengan inisiasi. Nah, harapannya kita akan mencapai aktualisasi, atau mencapai puncak harapan, ya kesuksesan atau tujuan yang kita inginkan. Nah, setelah semua tahapan tersebut kita lakukan, nah diharapkan nantinya rekan-rekan pada tahapan terakhir, yaitu N, ada normalisasi. Ya, jadi mungkin di awal rekan-rekan untuk mencapai impian, apa yang kita harapkan mungkin perlu proses. Ya, ada perlu proses, perlu melewati tantangan, kemudian juga perlu kita meloncati setiap hadangan yang ada di hadapan kita, dan mungkin melelahkan rekan-rekan. Tapi setelah kita mampu menghadapi, maka kita akan menemukan ya tahapan terakhir yang dinamakan dengan normalisasi. Artinya ada kebiasaan rekan-rekan. Seperti yang guru besar kita ungkapkan bahwa yang namanya kesuksesan itu bukan tujuan pada akhirnya, tapi adalah kebiasaan. Karena kita terbiasa untuk melakukan polanya, begitu ya. Mulai dari tadi pola inspirasi atau pola duplikasi sampai dengan tadi pola inisiasi yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan, dan pada akhirnya kesuksesan tersebut bukan lagi tujuan, adalah kebiasaan. Nah, kita harus banyak belajar ya dari guru besar kita, kemudian juga dari guru-guru kita. Alhamdulillah yang kalau saya pribadi melihat bahwa mereka bisa mencapai kesuksesan, dan kesuksesan itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan lagi, tapi sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi seperti yang saya selalu dengar dari guru besar kita, sukses bukanlah tujuan, sukses adalah kebiasaan. Tapi memang sebelumnya kita harus melalui proses-proses yang tentunya luar biasa ya. Nah, proses yang luar biasa tersebut akan menjadi biasa kalau kita mau melewati tantangan demi tantangan, hadangan demi hadangan yang siap menghadang kita, rekan-rekan. Oke, mungkin ini sebagai gambaran awal, rekan-rekan, ya prolog dari saya mengenai tahapan untuk mencapai impian.